Halo semuanya, selamat datang di MOOC Prototyping with Figma. Perkenalkan, saya Adam Fasyanur Zaman. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai Smart Animate and Animate Interaction in Figma. Smart Animate adalah salah satu jenis animasi yang dapat Anda gunakan untuk mengatur interaksi dalam mode prototype. Smart Animate dapat melacak nilai skala, posisi, opasitas, rotasi, dan isi dari semua lapisan yang memiliki nama dan hierarki yang sama pada layer yang berbeda. Oke, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana caranya membuat Smart Animate di Figma. Yang pertama-tama, kita harus menyediakan frame-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan frame iPhone 11. Sediakan 3 frame iPhone 11. Setelah itu, yang kedua, kita siapkan untuk menu footer-nya. Di sini, saya sudah menyiapkan 3 menu footer, yaitu Home, Profile, dan Card. Hal yang harus kita lakukan adalah melakukan Add Auto Layout pada footer ini agar nanti ukurannya menyesuaikan dengan frame yang ada di layout Figma. Cara menjadikan auto layout adalah memilih objek yang ingin kita jadikan auto layout. Lalu, setelah objek terpilih, maka kita dapat menekan Shift A pada keyboard atau klik kanan, lalu pilih yang Add Auto Layout. Untuk memperindah sedikit, kita tambahkan background warna. Dapat dilihat di sini ukuran frame pada footer masih terlalu kecil dibandingkan dengan frame handphone yang akan kita gunakan sebagai desain. Oleh karena itu, kita sesuaikan ukurannya. Lalu, pada frame auto layout, kita atur alignment dan paddingnya menjadi di tengah, agar ukuran dari footer presisi. Setelah jadi, sebelum kita tempatkan footer pada masing-masing frame, kita harus ubah menjadi master komponen terlebih dahulu agar ketika nanti dilakukan prototyping tidak berulang kali. Cara mengubah menjadi komponen adalah dengan mengklik frame auto layout-nya, lalu klik kanan dan pilih create komponen. Kita tinggalkan sejenak footer yang sudah kita buat. Sekarang kita akan memberikan nama pada masing-masing frame. Untuk frame yang pertama, kita beri nama, ini adalah frame home. Lalu, kita duplicate tulisan yang ada di frame home untuk digunakan di frame yang lainnya. Untuk frame yang kedua, kita beri nama, ini adalah frame profile. Untuk frame yang ketiga, kita beri nama, ini adalah frame card. Selanjutnya, kita harus memberi desain yang identik di masing-masing frame agar terlihat perubahan ketika dipasangkan fitur Smart Animate, kita ubah tata letak tulisan yang sudah kita buat. Untuk halaman frame home, kita letakkan di bagian atas. Untuk halaman frame profile, kita letakkan di tengah. Dan untuk halaman frame chart, kita letakkan di bagian bawah. Lalu, untuk memperhalus perubahan nanti yang terjadi pada Smart Animate, kita harus menambahkan desain-desain yang identik, tapi sejenis di masing-masing frame. Di sini saya menyediakan background bubbles berbentuk gelembung-gelembung untuk memperlihatkan bagaimana halusnya perpindahan pada fitur Smart Animate. Saya akan meletakkan background bubbles ini di masing-masing frame dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Setelah itu, langkah yang selanjutnya adalah kita akan memberikan interaksi Smart Animate pada trigger footer yang sudah kita buat di bagian bawah untuk diarahkan ke masing-masing frame. Sebelum itu, kita harus mengubah nama frame iPhone yang ada di bagian atas masing-masing frame agar mempermudah penerapan interaksi. Di sini, tanda plus pada icon home saya arahkan ke halaman home.
Untuk interaksinya dipilih menjadi on tap, navigate to halaman home, dan animasinya kita ubah menjadi Smart Animate. Begitu pula untuk icon yang profile dan chart. Kita arahkan ke halaman profile, dan yang chart juga kita arahkan ke halaman chart. Pastikan ketiga icon ini memiliki interaksi navigate to ke halaman masing-masing dan animasinya adalah Smart Animate. Setelah ditambahkan interaksi Smart Animate, langkah selanjutnya adalah kita akan meletakkan footer ini pada masing-masing halaman. Kita dapat melakukan duplicate saja. Setelah selesai, untuk memperhalus perubahannya, kita ubah opacity warna dari masing-masing icon yang menunjukkan halaman mananya. Untuk yang pertama, untuk halaman home, maka kita ubah opacity-nya menjadi 100% pada icon home. Untuk halaman profile, kita ubah icon profile dan opacity-nya menjadi 100%. Dan pada halaman chart, kita ubah opacity-nya di icon chart menjadi 100%. Untuk melihat bagaimana perubahannya, kita arahkan ke bagian tab prototype, lalu kita pilih starting frame-nya adalah pada halaman home. Dan jangan lupa menekan button present yang ada di pojok kanan atas. Ini adalah tampilan frame home, lalu kita klik icon profile. Ini adalah tampilan frame profile, dan ini adalah tampilan frame chart. Dapat dilihat di sini perpindahannya halus karena menggunakan Smart Animate. Animate Interaction adalah salah satu fitur yang tersedia di Figma untuk digunakan dalam tahap prototyping aplikasi. Fungsi dari Animate Interaction adalah untuk memberikan pergerakan tampilan secara dinamis pada halaman-halaman yang ada di desain Figma. Terdapat 8 animation yang terdapat di Figma. Ada Instant, Dissolve, Smart Animate, Move In, Move Out, Push, Slide In, Slide Out. Sekarang saya akan mengajarkan tentang materi Animate Interaction. Pertama-tama kita siapkan 3 frame terlebih dahulu. Saya menggunakan frame iPhone 11. Lalu yang kedua, ubah nama frame menjadi Sign Up, Sign In, dan Home. Langkah yang ketiga adalah beri teks pada masing-masing frame untuk mengindikasikan bahwa frame tersebut sesuai dengan judulnya. Setelah itu, kita siapkan button sebagai trigger untuk perpindahan di antara frame ini. Untuk button sign in akan digunakan pada halaman sign up dan sign in. Untuk button sign up akan digunakan pada halaman sign up dan sign in. Maka dari itu, saya harus membedakan di antara kedua button ini untuk masing-masing frame. Caranya adalah dengan membuat komponen. Saya ubah button sign in dan button sign up menjadi komponen. Setelah itu, saya akan menambahkan varian dari button sign in terlebih dahulu dengan mengklik tab desain pada bagian kanan, lalu add varian. Varian yang kedua akan saya gunakan untuk halaman sign up. Lalu pilih button untuk halaman sign up dan kita ubah warnanya. Begitu pula untuk button sign up. Kita akan sediakan button sign up untuk di halaman sign in. Dengan menekan tab desain, lalu memilih add new variant, dan memberi nama sign in. Untuk membedakannya, tinggal kita samakan saja warna buttonnya seperti warna button sign in yang ada di sebelah. Langkah selanjutnya adalah menempatkan masing-masing button kepada halaman frame yang sesuai. Untuk button pada halaman home bertuliskan logout. Sekarang kita masuk ke dalam tahapan prototyping. Button sign in pada halaman sign up akan menjadi trigger untuk memindahkan halaman sign up menjadi halaman sign in.
Oleh karena itu, kita kasih interaksinya dari button sign in menuju ke halaman sign in. Interaksi yang digunakan adalah on tap, lalu navigate to ke halaman sign in, dan pilih animasi yang sesuai. Di sini saya menggunakan animasi dissolve. Selanjutnya, pada button sign up di halaman sign in, akan menjadi trigger untuk perubahan halaman dari sign in menjadi sign up. Maka dari itu, interaksi dari button sign up diarahkan ke halaman sign up. Di sini, tetap menggunakan on tap dan navigate to, tapi animasinya dapat kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya menggunakan animasi push. Selanjutnya, pada button sign in di halaman sign in, akan menjadi trigger untuk perpindahan halaman dari sign in ke halaman home. Maka dari itu, interaksinya akan saya tarik dari button sign in ke halaman home. Masih tetap menggunakan on tap dan navigate to, tetapi untuk animasinya, saya ubah menjadi slide in. Terakhir adalah button lockout. Button lockout pada halaman home akan menjadi trigger untuk perubahan halaman dari halaman home menuju halaman sign in. Maka dari itu, button lockout akan kita kasih interaksi menuju ke halaman sign in. Tetap menggunakan on tap dan navigate to, dan animasinya kita ubah menjadi move out. Setelah animasinya semua terpasang, kita akan melihat hasilnya. Ini adalah halaman sign up. Jika kita tekan button sign in, akan menampilkan halaman sign in. Ini adalah halaman sign in. Jika kita tekan button sign in, maka akan diarahkan ke halaman home. Jika kita tekan button lockout pada halaman home, maka akan dikembalikan ke halaman sign in. Ini adalah tampilan hasil animate interaction pada Figma. Sekian video mengenai Smart Animate and Animate Interaction in Figma. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa mengerjakan exercise yang telah diberikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.